Teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video ini aku mau share dan mau tunjukin lagi aktivitas aku yang ada di video ini. Nah, di video ini cuman bersih-bersih kamar mandi aja. Karena aku nggak gabungin dengan video bersih-bersih teman-teman dengan yang lain ya, supaya videonya cuman fokus di bersih-bersih dua kamar mandi. Video ini akan telat teman-teman terupload, jadi mohon maaf ya kalau misalnya video ini nanti akan lama terupload. Oke, ini kamar mandi aku bener-bener kotor banget. Setelah aku memikirkan kapan aku bersihkan, akhirnya di sore menghujung malam hari baru aku ada mau ngebersihinnya ya teman-teman. Jadi ini sekitaran jam 5 sore. Aku belum bersih-bersih kamar mandi apa segala ngebersihin rumah. Ini aku langsung dulu bersih-bersih kamar mandi untuk konten besok. Maaf banget teman-teman, di sini aku ngomongnya belibet karena aku buru-buru untuk mengupload video ini ya. Karena ini tuh saat aku voice over ini udah setengah 6 lebih tapi ya, karena kan aku ngupload itu di YouTube kan setengah 6 ya, karena udah terbiasa ngupload di jam segitu. Jadi kalau misalnya telat itu pasti penontonnya berkurang, jadi ya selalu berusaha, tapi mungkin ini agak telat sih nantinya ya, karena ini tuh ada 10 menit sedangkan belum ngekspor, belum ngupload, mungkin jam-jam 6 baru bisa terupload, tapi it's okay, yang penting aku hari ini ngupload aja. Oke teman-teman, pertama-tama aku akan bersihkan kamar mandi pertama dulu ya, khusus kamar mandi untuk mandi. Kalau kamar mandi yang kedua itu kan khusus untuk BAB dan buang air kecil, seperti itu. Dan teman-teman pasti heran ya lihat kamar mandi pertama ini kok terang gitu, padahal udah malam, udah maghrib. Walaupun sebenarnya nggak yang terlalu terang kali, karena kamar mandi pertama ini baru ganti lampu. Jadi pas banget lah ya teman-teman, saat kita bersih-bersih kamar mandi, lampunya baru jadi terangnya maksimal, bener-bener terang banget. Biasanya itu gelap banget teman-teman, apalagi kalau kamar mandi ini tuh di warna catnya itu diganti pasti makin terang lagi ya kan, apalagi kalau lampunya baru seperti itu. Jadi ya udahlah teman-teman, mau nggak mau karena aku juga kehabisan ide, akhirnya aku terpaksa harus bersih-bersih kamar mandi. Dan memang kepengen banget sih teman-teman, mumpung lagi rajin. Biasanya sih aku agak ada malas-malasnya ya, jadi ya udah langsung aja aku bersihkan ini teman-teman kamar mandinya, mumpung ada kesemangatan untuk ngebersihin kamar mandi ini ya, walaupun ujung-ujungnya nanti juga capek banget ya, karena nanti ini tuh ada lanjutan videonya tapi nggak aku gabungin, beda video gitu, beda part gitu. Untuk part yang kedua itu nanti bersih-bersih dapur sama ruang tengah, tapi kalau yang video ini tuh cuman khusus di kamar mandi doang teman-teman, karena sih kayaknya mulai hari ini tuh kalau untuk bersih-bersih kamar mandi nggak akan aku campur dengan video bersih-bersih supaya berbeda aja. Oke, langsung aja ini aku mau tunjukin apa aja ya, memang dari tadi udah tunjukin. Nah, jadi di sini tuh tadi aku udah lumayan banyak yang aku bersihkan, dari kaca, tempat gosok gigi, terus tempat-tempat shower dan segala macam, karena ini tuh udah bener-bener lumutan banget. Apalagi di lantainya itu kayak astaga teman-teman, kotor banget. Di bagian saringan-saringannya juga tadi tuh udah pada kotor kali kan. Tapi teman-teman, untungnya kamar mandi yang pertama ini dia nggak jorok di lantai, cuman di dinding, di pintu sama di kaca udah bener-bener lumutan berkarat gitu. Dan kayak bisa lihat tadi kacaku kan udah berkarat. Nah, padahal waktu kami beli itu katanya nggak akan berkarat, tapi ternyata berkarat tuh teman-teman ya. Apalagi pintu ini ya bener-bener kotor banget, aku nggak tahu kenapa, menguning loh teman-teman. Dia bukan berlumut ya, kalau berlumut itu lebih ke lantai keramiknya ya nggak sih. Terus ini nih banyak kali rambut, ini tuh bukan rambut aku ya teman-teman, jadi tanteku tuh kan punya rambut, masalahnya tuh rontok. Terus tanteku pernah mandi di sini. Nah, jadi tuh banyak lah rontok-rontok rambutnya kan. Karena kalau aku keramas rambut itu aku nggak mandi di sini karena airnya tuh super kecil.
Jadi aku kalau mandi, tapi kalau keramas ya, itu aku di kamar mandi yang airnya besar kali, di kamar mandi kedua. Kalau di sini aku cuman pakai untuk mandi, tapi kalau untuk keramas aku pakai di kamar mandi kedua. Jadi kalau dibilang itu bukan rambut aku sama sekali. Oke teman-teman, karena aku di bagian kamar mandi ini udah kelar, ini aku tinggal tampungin airnya aja. Untungnya ini juga sekalian hidupin air teman-teman ya. Ini udah bersih, pokoknya udah di sudut-sudutnya udah nggak menguning lagi, kaca-kacanya nggak perlu aku lap, nanti kering sendiri. Kemudian seperti biasa aku semprotin pakai pewangi Sakura ini supaya gak sia-sia ya, biar kayak kelihatan memang bener-bener harus dibersihkan. Katanya sih kalau misalnya kamar mandinya itu bersih, pasti ruang tengahnya juga bersih. Tapi kan terkadang kita nggak bisa ya teman-teman bersihin segala semuanya. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau sekedar-sekedar aja. Kalau di sini bener-bener lantainya menguning, 100% menguning teman-teman. Sedangkan kamar mandi yang pertama tadi itu dia nggak kotor di keramik, malah di keramiknya dia awet putih ya, nggak terlalu banyak yang menguning. Tapi kalau di sini semuanya kotor banget, dari bagian tempat kita BAB ini, terus keramiknya, segala macam itu bener-bener kotor banget. Dan hari ini aku tidak pakai prostek teman-teman sama sekali. Karena kenapa? Karena aku trauma saat pakai prostek itu, tanganku melepuh, bener-bener kulitku itu pada terkelupas. Jadi untuk tidak kelupas tanganku ini, ya udah di sini aku tidak pakai prostek untuk sementara. Nanti kalau aku ada keberanian baru aku pakai. Sebenarnya aku ada sarung tangan, tapi sarung tangannya itu yang kain, dan itu pun nanti juga kena ya teman-teman. Walaupun pakai sarung tangan kain itu dia tetap terkecuali pakai sarung tangan yang beda itu loh, apa sih yang kayak plastik gitu kan. Tapi kalau yang kayak kain gini kan dia tetap bisa nembus ya. Jadi aku belum ada keberanian, tapi kalau nanti pengen kali ya udah aku bersihkan aja seperti itu. Teman-teman bisa lihat lah ya dari sudut-sudutnya itu udah ada menguning-nguning, karena benar-benar airku ini teman-teman sebenarnya kalau lupa diputar tuh dia menguning seperti itu ya. Dan ini tuh selesai aku cuci langsung aku bilas aja, aku siram bersih aja gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat ada kuning gitu kan, itu tuh bekas semen ya teman-teman. Walaupun udah aku bersihkan, itu dia tetap ada karena tuh bekas semen. Dan ini aku juga bersihkan tempat pengeluaran air dari sini ya kan. Nah ini juga aku cuci. Kalau ini memang aslinya dari dulu hitam teman-teman ya, itu bukan apa, tapi memang aslinya hitam. Pokoknya semua dinding ini aku bersihkan, tapi untuk bagian atas dindingnya nggak perlu, karena sebenarnya yang paling kotor tuh di bawahnya ya. Karena kalau di atasnya itu dia nggak terlalu kena air, alias kayaknya nggak kena. Kecuali di bawahnya kena ya, karena apalagi kalau kita mandinya lasak kemari ke sini pastilah kena itu. Oke teman-teman, lantainya juga pada aku sikat-sikatin. Aku tuh paling males sebenarnya bersihkan kamar mandi. Cuman teman-teman, kamar mandiku ini tuh tidak awet bersih ya, pastinya besoknya udah kotor. Jadi kalau teman-teman bilang cara menjaga kamar mandi agar awet kebersihannya, aku pun nggak tahu kayak mana. Karena kamar mandiku ini tipe kamar mandi yang kotornya bener-bener kotor banget seperti itu. Nah kalau teman-teman tadi lihat ada rambut, nah itu baru rambut aku. Karena aku mandi kalau keramas tuh di sini, karena airnya bener-bener kencang banget, deras banget. Sedangkan kalau di kamar mandi yang kesana tuh nggak bersih teman-teman, karena airnya kecil dan lambat banget, bisa memperlambat kita mandi di situ. Ini untuk gayung-gayungnya juga pada aku cuci, aku sikat-sikatin biar benar-benar bersih. Pas banget ini sabun sunlightnya sekalian habis pas aku tinggal membersihkan pintu kamar mandi yang kedua ini. Paling bagusnya itu sih sebenarnya pakai prostek ya, cuman aku nggak berani teman-teman. Sebenarnya ada Wipol itu, tapi aku nggak tahu sih itu tuh pedih di tangan atau gimana sih, soalnya aku belum pernah coba Wipol sih. Kebiasaannya sih pakai prostek teman-teman ya. Oke teman-teman, karena udah kelar ini aku tinggal bilas-bilas aja semuanya, tampungin airnya, terus aku semprotkan pakai pengharum Sakura tadi. Karena ini
keset kakinya udah basah, jadi mau aku cuci dan udah menghitam juga. Jadi aku cuci aja, dan ini sekalian aku bereskan perintilan-perintilan yang aku keluarkan tadi. Ada juga prosteknya yang udah habis, jadi nanti mau aku letak ke belakang sana, dan ini aku tinggal ngepel aja. Oke deh teman-teman, cukup sekian videoku sampai hari ini. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan jangan skip iklan untuk perkembangan channelku. Kita ketemu lagi di video berikutnya, kira-kira apalagi ya kontenku. Pokoknya kalian stay tune aja nanti apa aja kira-kira videoku ya. Bye semuanya.